Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdul Hakim dengan NIM 04499643 Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Jakarta. Baik, di sini saya telah membuka Java compiler yang berasal dari web atau laman programmis.com. Langsung saja untuk membuat tugas 2 seperti yang terlihat di sini. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah mengimport scanner yang berasal dari Java library. Kemudian langkah selanjutnya adalah masukkan class dan method. Di sini saya membuat class tugas 2 dengan main method. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan membuat atau memanggil scanner tadi untuk sebagai penerima input dari pengguna. Seperti ini. Saya membuatnya dengan variabel input dengan nama variabel input. Langkah selanjutnya adalah melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Seperti ini. Untuk sebagai perulangan input dari pengguna, karena mungkin nanti di sini kita akan melakukan input sebanyak 3 kali seperti yang diminta. Kemudian di sini saya menambahkan beberapa kalimat dengan menggunakan perintah print. Yang menggunakan itu sebagai indikasi bahwa program tersebut telah berjalan, dan juga sebagai petunjuk bagi pengguna untuk melakukan langkah apa saja yang harus dilakukan
Kemudian di sini saya membuat variabel golongan ini dengan tipe data char atau karakter yang akan digunakan sebagai input atau masukan dari pengguna. Jadi ini akan menerima masukan dari pengguna. Sini juga saya membuat variabel jam lembur dengan tipe data integer atau int sebagai penerima masukan dari pengguna. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan, sini saya akan masukkan statement if. Untuk perulangan statement if untuk mengisi nilai gaji pokok berdasarkan golongan yang diinput oleh pengguna. Seperti ini. Terlebih dahulu kita akan membuat variabel gaji pokok dan perulangan if. Jika golongan sama dengan A, maka gaji pokok sebesar 5 juta rupiah. Seperti ini. Dan jika pengguna memasukkan golongan dengan B, maka variabel gaji pokok atau nilai gaji pokok diisi dengan sebesar 6.500.000 rupiah. Dan begitu seterusnya. Dan jika pengguna menginput atau memasukkan variabel golongan yang tidak sesuai dengan tipe datanya,
atau tipe data yang kriteria tipe data yaitu A atau B atau C, maka akan ditampilkan pesan bahwa golongan tidak valid seperti ini. Kemudian saya akan membuat perulangan yang sama dengan menggunakan statement if dan juga operator pertambahan, pengurangan dan juga perkalian untuk sebagai gaji lembur atau untuk menentukan nilai gaji lembur berdasarkan gaji pokok dan juga masukan dari pengguna pada variabel jam lembur. Jadi di sini buat variabel gaji lembur terlebih dahulu dengan tipe data double, karena untuk tipe data double ini memuat desimal atau angka desimal. Saja, jadi jika jam lembur lebih dari atau sama dengan 1 dan jam lembur kurang dari atau sama dengan 4, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 30% ditambah jam lembur minus 1 dikali 2%, seperti ini. Jadi jika variabel jam lembur yang diinput oleh pengguna di antara nilai 1 sampai dengan 4, maka sini gaji pokok dikali dengan sini. Jadi jam lembur dikurangi 1 dan dikalikan dengan 2%, baru ditambah 30%. Jadi sebagai contoh, mungkin ketika pengguna menginput variabel jam lembur sebesar 3 jam, maka 3 jam dikurangi 1 dengan 2 dan dikalikan dengan 2% menjadi 4%. Jadi
30% ditambah 4% menjadi 34% dikalikan dengan gaji pokok berdasarkan golongan yang telah diinput oleh pengguna tadi. Mungkin seperti itu. Dan jika pengguna menyebut variabel jam lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 38%. Seperti ini. Kemudian langkah terakhir adalah menampilkan output dari program tersebut seperti ini. Yang mana output yang diinginkan adalah jumlah penghasilan, yaitu gaji pokok berdasarkan golongan ditambah dengan gaji lembur berdasarkan jam lemburnya. Seperti ini. Gaji pokok tambah gaji lembur. Mungkin seperti ini. Untuk outputnya atau hasil dari program setelah dijalankan, error sebentar. Untuk di sini kita pengguna diperintahkan untuk mengisi variabel golongan. Seperti ini. Sebagai permisalan, golongan pertama yang akan diinput yaitu golongan A, enter. Kemudian jam lembur misalkan 5 jam, maka output
jumlah penghasilan golongan A sebesar 6.900.000 rupiah. Dan untuk golongan selanjutnya itu golongan B dengan jam lembur 3 jam, maka output jumlah penghasilan akan menjadi sebesar 8.710.000 rupiah. Begitu juga dengan golongan C dengan jam lembur sebanyak 1 jam. Sebentar. Jadi ketika walaupun hurufnya sama dengan C, akan tapi tadi seperti ini, besar kecilnya berbeda, maka program akan menampilkan bahwa golongan yang diinput tidak valid karena tidak sesuai dengan kriteria input tadi, kriteria variabel jam lembur. Jadi untuk golongan sama dengan C dengan jam lembur sebesar 1 jam, maka output jumlah penghasilannya adalah sebesar 1.235.000 rupiah. Jadi di sini menampilkan E7 yang merupakan indikasi bahwa ini merupakan tipe data double. Mungkin sekian. Dengan ini saya Yusuf Abdul Hakim dengan NIM 04499643 mengucapkan terima kasih.